apakah benar Australia menyerah di Pulau Pasir Indonesia? Namun sebelum itu kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar nonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Dilansir dari laman berita resmi CNN, Indonesia sengketa wilayah antara Indonesia Australia terkait Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur NTT kembali menjadi perhatian setelah masyarakat adat Laut Timor menyerukan negeri kanguru untuk angkat kaki dari pulau itu. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi Tanoni. Namun siapa sangka berita ini dikutip dari laman artikel yang berjudul Australia klaim Pulau Pasir NTT. Masyarakat ancam gugat. Benarkah yang diberitakan laman artikel tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Ferdi yang juga ketua Yayasan Peduli Timor Barat mengatakan klaim Australia atas Pulau Pasir memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut dia, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor Rote dan Alor, ujarnya. Hal itu, lanjut dia, terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Sengketa Indonesia Australia Pulau Pasir ini terjadi sejak 1974 ketika akan Berak Jakarta menandatangani nota kesalahpahaman soal batas wilayah teritorial. Saat itu Australia cepat-cepat mengklaim Pulau Pasir sebagai miliknya dan hingga kini menjadi sengketa dengan publik Indonesia. Kedekatan dengan teritorial Indonesia telah menyebabkan pulau ini menjadi subjek diskusi resmi bersama pada beberapa tahun terakhir. Ini bunyi pernyataan Australia dalam situs tersebut. Sengketa Pulau Pasir memang tidak terlalu dikenal oleh orang Indonesia, karena sengketa ini tidak sebesar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan atau Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan sejarah psikolonial, kluster Pulau Pasir merupakan wilayah integral Indonesia. Klaim itu berdasarkan sejarah di mana pulau tersebut kerap menjadi tempat transit para nelayan Indonesia di lepas perairan. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana TW Tadi US menganggap MOU antara Indonesia dan Australia pada 1974 itu pun sebuah kesalahan besar. Secara tidak langsung, Indonesia memberikan Pulau Pasir kepada Australia. Ini menjadi masalah hari ini, kata Tedus. Namun pada 1997, Indonesia Australia kembali menekan MOU terbaru soal penentuan batas-batas wilayah di kawasan Pulau Pasir. Perjanjian bertujuan menyelesaikan sejumlah batas laut antara kedua negara. Republik Indonesia dan Australia ditekan pada 1997. Luasnya laut teritorial 12 mil di sekitar kepulauan, bunyi pernyataan Geosciences Australia. Namun menurut adat dan tradisi masyarakat sekitar, masyarakat NTT seharusnya tetap bisa mengakses dan memanfaatkan potensi laut di sekitar Pulau Pasir.
Namun berdasarkan data Polda NTT sejak 2004 hingga 2006, sekitar 3.000 nelayan NTT ditangkap Australia saat memasuki kawasan itu.